Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur, alhamdulillah. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati kecil, istilahnya tidur. Dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf karena Jumat kemarin saya tidak bisa berada di sini karena ada kegiatan. Pada pagi hari ini yang ringan-ringan saja kita bicarakan, mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Dari dalam surat Az-Zumar Zuriyat ayat 56 melalui firman Allah, ini sebenarnya agak marah. Allah itu marah tapi tidak dirasukan oleh manusia. Wa ma di situ agak marah. Dan tidaklah sebenarnya kata halusnya mun kamu dak beribadah dak aku ciptakan. Tapi kenyataannya kan banyak dak beribadah, Pak. Banyak yang enjoy, banyak yang santai kaitan dengan ibadah. Padahal wama di situ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali memang mereka itu mau beribadah. Di lapangan kenyataannya banyak yang tidak melaksanakan itu. Jadi kasarnya wajarlah kalau banyak ujian, banyak cobaan. Aku suruh kamu ke situ, tahu-tahu ke sini misalnya, Pak ya. Itu belah merintahkan anak. Mun kamu tidak berbuat baik kepada kami, kepada orang tua, tidak kami hiraukan. Tidak kami pedulikan kamu, kecuali kamu menjadi orang yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ayat Zuriyat 56 ini dapat kita ambil semacam iktibar, pembelajaran
supaya hidup kita ini bukan hanya hidup-hidup saja. Orang tasawuf dari buku-buku tasawuf itu banyak, Pak. Walaupun ada yang berpendapat tidak boleh hidup tasawuf itu. Satu sisi tasawuf itu bagus, Pak. Nabi saja walaupun waktu itu belum dinamakan tasawuf, tapi sifatnya sudah mengarah ke situ. Misal dia dicaci maki oleh orang, tidak dibalas. Itu artinya sikap tasawuf itu sudah tertanam. Ngapa membalas perbuatan buruk dengan buruk tidak boleh, malah disuruh perbuatan buruk dibalas dengan baik. Nah, ini agak berat kita untuk melaksanakannya. Kita bersikap tawaduk, misalnya rendah hati, boleh rendah hati. Ini salah satu sikap yang dikembangkan oleh tasawuf. Tasawuf itu sendiri sebenarnya jangan meninggalkan dunia. Ada itu Pak orang yang tasawuf tidak peduli nian dengan dunia ini. Ada Pak. Pemahaman dia bahwa hidup di dunia ini tidak perlulah yang mewah-mewah, tidak perlulah yang bagus-bagus. Tidak perlulah sugi-sugi, pitih banyak, tidak perlu. Pemahaman itu agak melenceng, Pak, agak melenceng. Kalau memang Allah tidak menyuruh orang itu sugi, orang itu kaya, orang berpitih, berduit, tidak kada Allah memerintahkan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tak mungkin Allah nyuruh orang naik haji kalau tidak punya kemampuan. Aqimis shalah wa atuz zakah. Zakat itu punya kemampuan. Ibu yang saya hormati, karena itu pertama kita ambil pembelajaran dari surat Az-Zariyat 56 ini bahwa hidup kita ini diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh para cendekiawan bahwa hidup kita ini ketika rajin beribadah tidak akan rugi, malah beruntung, Mak. Itu dalam surat Mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Orang mukmin itu beruntung, tidak rugi. Isinya itu kan sholat, zakat, ujungnya ada amanah, janji dan amanah, tidak rugi. Kan beruntung selama-lamanya. Bukankah kita berkeinginan hidup di dunia ini tidak merugi, Pak? Walaupun kenyataannya ada yang rugi. Tapi pada dasarnya tidak ada dalam hati nurani manusia itu kepingin celaka, kepingin rugi, kepingin tidak beruntung, tidak ada. Semua manusia kepingin, ya Allah, janganlah rugi, ya Allah, saya berjualan di pasar, ya Allah. Kan begitu ya. Jangan berugi, ya Allah, jangan rugilah saya sebagai aparatur negara, ya Allah. Berkeinginan macam itu. Tapi kenyataannya ada yang doanya belum dikabulkan, bukan tidak dihiraukan, bukan tidak diijabah oleh Allah.
buat sementara belum misalnya ya Allah jadikan saya sugih ya Allah, nah, belum barangkali. Ada juga yang kepingin hidupnya jadi macam-macam tapi belum. Jawabnya belum. Kenapa jawab belum? Jangan mengira bahwa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Terkadang kabulnya doa kita itu berbentuk lain, Pak. Bentuk lain. Kita kepingin sugih harto, tahu-tahu sugih cucu. Banyak cucunya, Pak. Kita minta misalnya apa baik, tapi kenyataannya bukan itu. Padahal itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa kita beribadah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, ketika itu dilaksanakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi hidup di dunia ini. Itu pun masih ada korting, Pak. Dikurangi oleh Allah. Haji tidak mampu korting, tidak haji. Zakat tidak mampu, dikorting pula zakat tu. Tidak usah zakat kalau tidak mampu. Puasa kalau tidak mampu, dikorting pula puasa. Tapi korting puasa itu banyak rentetannya. Misalnya sakit yang menahun, tidak sudah-sudah. Sakit berat. Nah, sakit berat ini para dokter yang lebih paham itu mana yang penyakit berat itu. Ada yang saya sampaikan, ngapa mang dak puasa mang, ayahku sakit nih. Apa sakit mamang, aku panau. Nah, tak masuk itu, tak masuk kriteria, tak katik dalam tu. Walaupun panau itu lama, Pak, umur-umur, kadang-kadang tak sehat dia. Apa mang tak solat mang, lah ini nasib aku nak masuk neraka. Oh, tak masuk itu. Tak masuk tu, Pak. Memang tak berhenti merokok, lah nasib aku jadi ahli hisab. Tak masuk. Banyak orang perokok bisa berhenti, Pak, 100%. Malah tidak ada diganti dengan apa-apa, misalnya diganti dengan permen, diganti dengan apa, tidak dia. Iya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Memang tujuan hidup kita itu beribadah. Kalaulah misalnya tidak beribadah, marah besar Allah tuh, marah besar. Kan itu tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau memang tidak beribadah, tidak aku ciptakan. Tapi kasih sayang Allah, nah, masih ada yang tak sholat, Pak, rezekinya banyak. Yang tak beribadah, nasibnya kelihatan sementara agak bagus. Sementara yang sholat terus ini, aduh ya Allah. Aku ada yang berprinsip ibadahnya rajin, tapi tidak berubah nasibnya, berhenti dia sholat. Apa dek berhenti dek sholat dek? Aku sholat terus, Pak, masih mainilah aku. Memangnya sholat itu bukan nak nyari duit, hendak ya bukan nak supaya sugih, hendak beribadah kepada Allah. Tapi melalui sholat itu bisa berdoa kepada Allah. Minimal kita berdoa itu, ya Allah, berikan aku rezeki yang halalan wa thayyibana. Kebanyakan kan orang berdoa tempat nak banyak, Pak, ya. Ya Allah, banyakkan rezeki saya. Padahal yang bagus itu berikanlah aku rezeki yang halalan wa thayyiban. Insyaallah orang yang beribadah tidak akan rugi. Kedua, mantap keyakinannya, imannya mantap, tidak akan rugi, Pak. Tidak akan rugi.
Kenapa? Karena tantangan hidup ini makin lama makin berat, Pak. Kalau tidak diimbangi, kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah sangat berat. Nak nyari minyak goreng masya Allah, baru sikok itu Pak, baru sikok itu Pak. Iyo, demonya Salamida ya. Tapi semalam sudah dijelaskan oleh bagian perdagangan bahwa masuk puasa ini normal katanya. Nah, kita doakan Pak, masuk puasa ini normal. Baru sikok itu baik itu Pak. Baru sikok itu puntang panting. Ada yang ibu-ibu tidak masak-masak lagi. Ngapa tidak masak Bu? Ngantri. Nah, itu baru itu Bapak. Belum yang lain-lain. Persoalan hidup ini kan bukan makin lama bukan. Hidupnya memang itu seninya banyak ujian, banyak cobaan. Kalau imannya mantap, oke itu. Kalau imannya mantap, sudahlah. Kalau tak katik minyak goreng, dia merebus bayar. Rebus, ya. Atau juga yang berpendapat, ayah beli kelapo tua, aku buat minyak kelapo. Kan ada solusi-solusi itu. Minyak kelapo itu malah bagus, Pak ya, malah bagus. Steril malah. Steril. Misalnya sekarang ada yang berusaha buat minyak kelapo, itu diserbu wong tuh Pak. Iya. Tidak tahu Pak Herman, ada bumbu-bumbunya tak buat apa? Tak katik kan? Cuman dimasai sampai lama-lama keluar minyak, sudah. Iman yang kuat. Persoalan hidup akan nantiasa menerpa kita. Kalau iman kita kuat, insyaallah tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak dapat Bu lontongnya. Minyak goreng belum Bu ya. Itu dia ngoceh di belakang Ibu. Karena nak antri di mana hari ini. Yang hebatnya lah antri 3 jam, pas giliran kita habis katanya. Ngapa tak ngepuk pala uang, enak ya. Tapi kalau imannya ada, sudah dapat giliran kita, berarti besok ada ya. Ada cerita dari Pak RT ini yang bagus per RT. Mungkin ke depan per RT atau pakai KTP supaya tidak meresahkan masyarakat. Orang yang beriman ngapun nak resah-resah, sudah banyak ngurut dado Pak, banyak ngurut dado. Insyaallah kalau imannya kuat mudah-mudahan Bapak ya. Yang ketiga, tidak merugi itu adalah benar kita dalam berbicara. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE itu, Pak. Menghina, menganiaya. Malah sekarang itu kalau kita mukul anak kandung, bisa dipenjara Pak. Cuman ada bukti, ya laham pula. Makanya di sekolah-sekolah sekarang tidak boleh mukul anak-anak. Marahnya tidak boleh, malah anak-anak itu lebih leluasa. Karena guru tidak mukul dia mukul guru. Murid mukul guru, Masya Allah. Tuh berbicara dengan benar.
Itu dalam surat Ali Imran ayat 17 tuh Pak. Shodiqin, sabirin, berbicara dengan yang baik, berbicara dengan yang benar. Saya baca dalam artikel tuh Pak, yang paling susah untuk merekrut kembali, memanggil kembali pembicaraan yang sudah keluar tuh Pak. Payah nak balik lagi tuh. Payah nak balik lagi. Kita ngatoi wong nak balik supaya jangan ngato itu berat karena dia sudah keluar dari mulut kita. Karena itu gara-gara lidah bisa merusak, bisa mencelakokan lidah pembicaraan. Sekali berbohong, nah orang lamu tidak percaya, lamu tidak percaya. Ngapa tidak percaya? Bapak tu galak mudi, mudi galak mohong. Tapi ketika tidak pernah membohong, sekali berbohong orang percaya Pak. Sekali berbohong percaya wong. Karena memang dia jarang mudi. Ada dulu kawan jarang mudi, sekali ngomong ada mudi, percaya. Padahal dia minta maaf, sudah minta maaf, ini cuman main-main baik. Itu ya. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa dia galak mudi, galak bohong, tidak terbiasa. Sekali-sekali ya. Cara dengan benar. Jangan dibiasakan galak nyakiti hati wong melalui pembicaraan. Kalau pacak dikecilkan pelume galak ngatoi wong tu. Belum tentu ngatoi wong itu kita lebih bagus dari yang dikatoi itu. Awak buruk. Apa kita lebih cantik daripada, lebih gagah daripada dia? Belum tentu. Apalagi ngato wong bodoh. Biasanya Pak ngato yang bodoh ni guru misalnya ngomong murid. Bisa jadi wong ngatokan dia pintar, ngatokan wong dak sekolah bodoh. Kesempatan untuk sekolah yang dak atik dia, mun bodoh belum tentu dia. Malah sekarang itu kenyataannya tamat SD dulu SD zaman apa Mbak? Zaman SR ya. Baca tamat S1 sekarang kualitas ilmunya. Kesempatan baik waktu itu. Ya memang sekolah ada kati waktu itu Pak ya. Untuk kuliah mana ada se-Sumsel ini paling-paling kuliah ada di mana? Di Palembang, sikok 20 tuh. Di Jawa. Kalau daerah-daerah untuk SD bukan main. Jadi melalui pembicaraan ngatakan wong bodoh belum tentu. Nasib seseorang tidak tahu kita. Dulu pernah dia ngata kita goblok bodoh. Ternyata sekarang pinter kau ya. Perkembangan zaman. Ingatlah Pak, yang dulu dianggap kita cak biasa-biasa, tahu-tahu sekarang luar biasa. Menyingok dulu tidak mungkin jadi camat misalnya, tidak mungkin jadi gubernur. Tahu-tahu ada jalannya. Jadi berbicara dengan yang benar, ngomong yang benar. Insyaallah itu tidak akan merugi kan? Tidak akan merugi. Yang berikutnya adalah orang yang tidak merugi itu dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sikap tingkah laku. Kadang-kadang gara-gara tingkah laku itu orang segan Pak, segan.
tingkah lakunya bagus. Dulu pepatah bagian barat di Minang sana, jangan samo antara pematang sawah dengan sawah, kan itu tuh. Pematang sawah dengan sawah jangan samo. Pematang ya pematang, sawah ya sawah. Pematang itu Pak apa tuh? Apa tuh? Ya, tidak sama memang. Dengan wong tua, apalagi di Jawa tuh Pak, dengan wong tua bahasanya beda Pak. Dengan sama-sama besar beda lagi bahasanya. Yang kecil beda lagi. Nah, itu menandakan memang ada akhlaknya. Kalau dengan yang tua, lah kepriben, mah enggak boleh Pak. Kalau manggil misalnya Pak ya, si anu si fulan, bahasa halusnya Pak, dalam. Wah, dalam tuh lah halusnya tuh Pak. Apa dalam tuh Pak? Apa? Oh ya, ya Bu, ya Bu ya, aku siap. Nah, kalau di angkatan tuh siap, enak ya. Walaupun keadaan sakit, siap. Si Fulan, siap Pak. Kamu ke sana ya, siap Pak. Walaupun sakit, dia disiap-siap. Lah dem siap baru ngomong Pak, aku sakit Pak. Oh, ngapa ngomong siap? Itu sikap ya, sikap. Nah inilah menurut para apa namanya, para pembesar, para pemikir di Indonesia sekarang itu hampir umum berpendapat bahwa sikap ini, akhlak ini yang kurang di negara kita ini. Sampai-sampai ke Arab sana dibawanya sikap yang kurang itu. Mana sikap yang kurang sampai ke Arab dibawanya Pak? Di Madinah itu terkadang 1, 2, 3 kamar, ada WC di luar, WC-nya di luar. Nah, ibu-ibu kita ini kalau nak mandi pakai anduk, pucuk terbuka, bawah terbuka. Karena biasa mandi di, iya kan? Adalah kita tunjuk tahu jangan Bapak Ibu kecuali kamar mandinya dalam kamar, ini di luar. Ada Pak, ya di Madinah itu. 1, 2, 3, 4. Ini WC-nya umum. Ada kebiasaan akhlaknya itu, ya mudah ngomong kotor tadi Pak. Kembali ke Mekah lagi antrian ngencing, antrian nak mising. Sikok pintu tu pacak 20, pacak 30. Antrian wongnya. Kalau tak sabar, kalau tak akhlak bagus kan macam-macam tuh. Awak nak beribadah haji bercarut tak keruan. Kalau sekedar endasmu kepalamu tak apa-apa ya, masih apalah tuh endasmu. Bahasa Jawa tu palak kau. Bahasa Padangnya kelera ya. Nah, itu yang terbiasa akhlak macam itu muncul padahal dia sedang akan melaksanakan ibadah. Cuman itu tadi Pak, kita ketika kita punya akhlak, sudah giliran kedua lagi kita, tahu-tahu ada di belakang itu seorang bapak lah netes nak ngencing. Bukan nak ngencing, lah tak kencing dia. Ya, bolehlah giliran kita suruh bapak doa, Pak dulu Pak. Kan itu. Termasuklah misalnya bis musi di Palembang tuh ya, ada yang tua naik, berpegang-pegang, kapan bergerak dikit cak nak jatuh. Yang muda tadi Pak sini Pak duduk Pak, biar aku tegak, aku masih muda. Kan itu akhlak. Sampai-sampai
ada peristiwa nih Pak, saya lupa namanya. Dia kuliah, kalau dulu kan agak susah ngirim duit Pak ya, susah dulu tuh. Dulu pakai apa ngirim duit tuh? Wesel pos. Karena sekarang kan pacak main apa namanya SMS banking, di rumah bayar pacak sekarang Pak. SMS banking tuh. Dulu enggak Pak, ngirim pakai wesel. Lambat datangnya, perasanlah anak kuliah tadi dengan ibu kosnya. Bu, cara bagus-bagus. Aku belum datang duit wesel Bu. Tak makan aku nih. Jadi aku minjamlah Bu duit Bu. Untuk sehari dua ini menjelang weselku datang. Kebetulan yang punya kos tu Bayati. Tunjuknya baik Pak. Nah ini anak-anak, tak usah bayar ya. Aduh cek itu Pak, aduh cek itu. Usah bayar. Belah. Mana-mana itulah nasib tadi Pak. Anak itu jadi dokter Pak. Bertemu pula ibu itu nak berobat. Operasi kan duit besar tuh. Ibu kos tidak teringat lagi, yang dokter masih teringat. Oh ini ibu kos aku ini nih, dulu. Nah, enak ya. Ini bos apa? Ibu kos aku dulu ini nih. Aku diam dulu. Sudah segala macam, sudah operasi. Belum ngomong anak tadi tuh yang kosan tadi. Ketika nak bayaran baru ngomong dokter tadi, Ibu, yang untuk saya kan ada, kalau untuk dokter sekian, yang untuk saya tidak usah bayar. Padahal besar tuh Pak, berjuta. Tidak usah bayar, nangis ibu itu. Dokter, mohon maaf Pak dokter, kok tidak bayar? Ibu lupa ya dengan saya. Kenapa nak? Aku ini pernah ibu enjoi dulu untuk beli beras 3 hari. Untuk 3 hari. Ibu lupa dengan saya. Sekarang saya balas kebaikan ibu itu. Nangis ibu itu. Artinya perbuatan baik walaupun lupo segala macam, teko wongnya, teko segala macam.